wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bareng aku Andini Karisma Putri dari ESA Team. Kalian tahu nggak sih, di Banyumas Raya sudah terdapat transportasi umum yang aman dan juga murah loh. Kalian bisa tebak nggak apa? Yap, bener banget, Trans Banyumas. For your information, Trans Banyumas merupakan salah satu program teman bus gagasan Kementerian Perhubungan melalui Kementerian Perhubungan Darat. Untuk menjalankan layanannya, teman bus Banyumas dioperatori oleh PT Banyumas Raya Transportasi. Sekarang aku udah berada di depan kantor PT Banyumas Raya untuk tanya-tanya gimana sih strategi public relation mereka dalam meningkatkan image Trans Banyumas itu sendiri. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Ya, jadi Trans Banyumas ini adalah sebuah program layanan angkutan umum yang diprakarsai oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, program ini saat ini hanya ada di 10 kota, Mbak. Dan 9 kota lainnya itu kota besar atau bisa disebut sebagai ibu kota provinsi malah justru. Ya, dan Purwokerto ini sebenarnya ya kategorinya masih kota kecil kan ya. Dan alhamdulillah bisa mendapatkan program ini. Nah, program ini namanya itu BTS atau by the service. By the service atau dalam bahasa Indonesianya ini pembelian layanan. Nah, pembelian layanan ini maksudnya apa sih? Jadi kami selaku operator, selaku yang memiliki unit kendaraan, itu kami dikontrak oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menyelenggarakan program angkutan umum massal perkotaan. Nah, program ini kenapa tadi disebut sebagai pembelian layanan? Karena layanan kami ini dibeli oleh Kementerian Perhubungan dengan harga satuannya itu kilometer, Mbak. Sehingga di sini ada yang dimaksud satuan kilometer berarti adalah berapa kilometer layanan yang kami bisa layankan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, selain kami ditarget berapa kilometer layanan kepada masyarakat, kami juga ditarget untuk menjaga kualitas layanan tersebut, kami ditarget apa yang disebut dengan standar pelayanan minimal. Nah, standar pelayanan minimal ini apabila kami selaku operator tidak bisa memenuhi standar pelayanan minimal tersebut, maka kami juga akan terkena sanksi. Nah, sanksinya ini juga harga satuannya kilometer, Mbak. Jadi seperti ini, sebagai contoh. Satu unit bus katakanlah dalam satu hari ini bisa melayani 200 kilo. Nah, kemudian dalam satu hari itu unit tersebut ada standar pelayanan minimal yang kami tidak bisa memenuhinya. Sebagai contoh misalkan, standar pelayanan minimalnya kan adalah bis ini dikemudikan maksimal 50 km per jam. Nah, apabila melebihi tersebut, maka kami kena sanksi 20 kilo. Seperti itu. Jadi ketika 200 km kami sudah berhasil melayankan kepada masyarakat, tapi ada temuan, misalkan kok terbukti kami overspeed, maka dari 200 km tersebut akan dikurangi 20 km. Sehingga kemudian kami hanya mendapatkan prestasi kilometernya sebesar 180 km. Seperti itu. Ada banyak standar pelayanan minimal yang harus kami penuhi dengan tingkat
sanksi yang berbeda-beda, dari yang paling kecil itu sekitar 5 kilo sampai paling besar itu sekitar 200 kiloan. Ya. Yang paling besar itu adalah apabila bus itu terlambat berangkat. Nah, jadi terlambat berangkat pun itu ada sanksinya. Seperti itu. Nah, pasti juga akan timbul pertanyaan, lantas bagaimana prosedur mensanksi itu gitu kan. Jadi begini, memang pertama bis kami ini dilengkapi dengan IoT atau Internet of Things ya. Di antaranya ada 6 kamera CCTV yang diantaranya salah satunya itu menghadap ke pengemudi. Kemudian juga ada sensor-sensor, sensor kecepatan, sensor apabila pengemudi itu diindikasikan merokok, apabila pengemudi itu diindikasikan menggunakan handphone, itu ada sensor-sensornya. Dan semua itu akan terekam dan menjadi sebuah notifikasi yang nanti akan terkirim kepada pertama ada di kami di control room ya. Kemudian yang kedua ke Dinas Perhubungan, yang ketiga ke Kementerian Perhubungan. Nah, selain melalui perangkat IoT tadi, yang kedua itu ada pengawas, Mbak. Ada perusahaan lain yang langsung bertanggung jawab kepada Kementerian Perhubungan yang memang ditugaskan untuk mengawasi operasional kami. Ya. Mereka itu adalah PT Surveyor Indonesia dan mereka disebut di dalam pekerjaannya mereka disebut sebagai manajemen pengelola. Nah, manajemen pengelola itu yang tugasnya yang di lapangan adalah mengawasi apakah operasional bis kami ini sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal atau belum. Apabila ada temuan yang kemudian menimbulkan sanksi, maka mereka yang akan mensanksi. Nah, kemudian setiap bulannya kami yang di kantor juga akan melakukan rekonsiliasi data, Mbak. Rekonsiliasi data ini adalah untuk memvalidasi berapa sih dalam 1 bulan itu total kilometer layanan yang kami layankan kepada masyarakat, kemudian berapa kilometer sanksi yang kami peroleh, dan hasilnya adalah berapa kilometer prestasi yang akan kami dapatkan setelah kilometer layanan dikurangkan dengan kilometer sanksi, seperti itu. Ini sekilas tadi bagaimana program BTS atau By the Service ini yang ada di Kabupaten Banyumas dengan nama Trans Banyumas. Seperti itu, Mbak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana strategi Humas dalam Trans Banyumas dalam menciptakan brand image? Jadi begini, Mbak. Bis ini bagi masyarakat Purwokerto ini adalah sebuah hal baru yang pada akhirnya merubah budaya dan membentuk budaya baru bagi masyarakat Purwokerto. Budaya apa saja? Yang pertama adalah budaya perpindahan kendaraan atau moda transportasi dari kendaraan pribadi menuju kendaraan umum. Dan itu sudah ada kajiannya, ternyata perpindahan ini hasilnya cukup bagus, mencapai 60% lebih. Nah, jadi ini sebuah budaya baru di mana masyarakat bisa mempercayakan perjalanannya dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Yang kedua, budaya barunya apa? Yaitu adalah tentang transaksi pembayaran. Ya. Mungkin sebelum-sebelumnya transaksi non tunai ini bagi masyarakat awam di Purwokerto
sangat atau bahkan mungkin belum pernah ya. Mungkin kalau anak muda oke lah mereka masuk ke mall, masuk ke kafe ya, masuk ke restoran dengan metode pembayaran non tunai itu sesuatu yang biasa mungkin ya bagi anak-anak muda, anak-anak kampus seperti itu. Tapi bagi masyarakat umum transaksi non tunai di Purwokerto ini bisa dibilang di tempat umum pertama kalinya adalah di Trans Banyumas. Ya. Karena memang metode pembayaran di Trans Banyumas ini adalah non tunai. Dan kurang lebih sekitar hampir 1 tahun kami terus mengkampanyekan, mengedukasikan kepada masyarakat untuk bisa lebih lebih terbiasa menggunakan transaksi non tunai. Ya. Di antaranya kan menggunakan kartu e-money. Selain kartu e-money juga bisa menggunakan QR code ya, yang dari m-banking atau dari platform pembayaran yang lain seperti itu. Itu diantaranya sih Mbak, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Ya. Apakah di Trans Banyumas ini terdapat kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Nah, kendala itu pasti ada Mbak. Kalau yang paling banyak kami temui ya terkait dengan bagaimana masyarakat itu mengenal Trans Banyumas yang sudah hampir 2 tahun ini ada di Purwokerto ya. Ini adalah minimnya masyarakat untuk mau membaca. Ini yang memang masih menjadi istilahnya mungkin sebagai penyakit yang masih ada di masyarakat. Jadi kami masih sering terus ditanya melalui DM di Instagram, Min kalau mau ke tujuan ini itu naiknya dari mana? Atau Min bis terakhir itu jam berapa? Padahal semua ini sudah kami share di Instagram kami seperti itu. Jadi memang yang paling banyak itu adalah minimnya masyarakat untuk kembali mau membaca, scrolling ke bawah apa yang sudah pernah kami sampaikan sebenarnya. Itu Mbak. Terkait tentang adanya pengaduan itu seperti apa? Nah, kalau pengaduan ini memang pertama bisa melalui media sosial ya, melalui DM Instagram. Kemudian kami juga punya nomor yang kami share di bis-bis kami yang memang kami kami cantumkan di bis ini apabila ada sesuatu yang mereka butuhkan. Misalkan pertama pengemudikannya tidak baik misalkan atau tidak berhenti di titik pemberhentian bis misalkan. Mereka bisa mengadukan itu. Kemudian yang kedua apabila mereka ada barang yang tertinggal. Nah ini untuk barang tertinggal banyak sekali. Dan insya Allah aman apabila itu hilangnya memang benar-benar di bis kami, insya Allah aman. Tapi kalau memang bukan di bis kami ya memang wallahu a'lam ya Mbak. Memang waktu itu pernah ada yang kehilangan gelang emas. Tapi si pelapor ini juga tidak yakin ya, kehilangannya apakah ketika naik bis atau ketika tidak naik bis. Dan ketika kami mencari di bis-bis kami itu memang tidak ada. Berarti ya kemungkinan tidak hilang di bis kami. Insya Allah kalau itu memang hilangnya di bis kami, insya Allah kami temukan. Bahkan pernah ada kejadian itu ada barang tertinggal dari penumpang yang turun di titik pemberhentian bis tertentu di waktu yang bersamaan ada penumpang lain yang naik. Nah, ternyata penumpang lain yang naik ini punya niat tidak baik, tahu ada barang orang lain ketinggalan, itu kemudian barang ketinggalan tersebut ditutup dengan barangnya dia. Nah, ketika dia turun, ini diangkut sekalian. Dan itu alhamdulillah ketemu. Walaupun memang waktu itu ada sejumlah uang yang sudah dipakai oleh si pengambil itu.
Tetapi untuk barang-barang lain seperti dompet, HP itu alhamdulillah aman, seperti itu. Termasuk waktu itu juga ada kejadian dugaan pelecehan seksual, Mbak. Barangkali pernah dengar waktu itu memang pernah terjadi, dan alhamdulillah dengan kelengkapan IoT dalam bis Trans Banyumas ini bisa mengungkap dan bisa setidaknya meminimalisir kejadian-kejadian tersebut. Dan alhamdulillah ini dampak positifnya adalah bagaimana kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan angkutan umum. Karena memang ternyata setelah saya pelajari, itu salah satu alasan kenapa masyarakat tidak percaya menggunakan angkutan umum adalah rasa aman. Jadi dengan banyak hal yang insya Allah membantu mengamankan penumpang di dalam bis Trans Banyumas ini, ternyata banyak berdampak memberikan rasa aman kepada penumpang untuk percaya menggunakan layanan Trans Banyumas. Seperti itu, Mbak. Apa harapan Bapak untuk bis Trans Banyumas ini kepada para penumpang? Ya, harapannya adalah bagaimana masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum ya Mbak ya. Karena memang itu yang menjadi tujuan dari pemerintah adalah bagaimana masyarakat sudah beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan memang alhamdulillah hasilnya sudah cukup bagus. Dan hadirnya bis Trans Banyumas ini sebenarnya adalah bukti bahwa pemerintah menjalankan amanah peraturan perundang-undangan. Karena memang pemerintah itu wajib ikut hadir dalam menyediakan transportasi yang aman, nyaman kepada masyarakat. Dan begini, kalau kita lihat di fakta di lapangan ya Mbak ya, ini memang hadirnya bis Trans Banyumas ini merupakan kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan pihak swasta. Dalam hal ini kami selaku penyedia layanan. Jadi kami ini tetap perusahaan swasta. Jadi saya sendiri bukan pegawai negeri sipil atau ASN, itu bukan. Tetapi kami ini adalah pelaksana program pemerintah. Jadi ini adalah sebuah langkah yang bagus sekali menurut saya dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan, untuk bisa menyediakan layanan yang aman dan nyaman dengan berkolaborasi dengan pihak swasta. Dan ini bentuk pemerintah itu ikut memonopoli layanan transportasi, terutama layanan angkutan jalan. Kalau angkutan perkereta apian, oke lah, pemerintah menjadi pemain tunggal, tidak ada yang lain gitu kan. Kalau angkutan udara, di sana pemerintah juga punya armada melalui Garuda Indonesia. Tetapi melalui angkutan jalan, ya walaupun mungkin pemerintah ada Damri, tetapi Damri kan juga tidak ada di semua daerah ya Mbak ya. Dan ini merupakan sebuah langkah yang cukup bagus untuk meminimalisir hal-hal yang memang selama ini kurang baik lah. Kalau menurut saya kurang baik. Sebagai contoh begini, ada satu bis nih, murni dikerjakan oleh pihak swasta. Dari titik A ke titik B. Nah, istilahnya satu ritase lah ya. Dalam satu ritase ini Mbak, ini angka nominal untuk premannya itu bisa mencapai angka 400.000. Nah itu kalau itu dalam satu ritase, kalau sehari berapa ritase, berapa itu?
Nah, dengan hadirnya konsep seperti ini, maka insya Allah akan hilanglah hal-hal seperti itu. Tidak ada yang model-model premanisme seperti itu, kemudian tidak ada pengamen yang naik bis, tidak ada pedagang asongan yang naik bis, seperti itu. Selain meminimalisir hal-hal yang kurang baik juga ikut mendukung juga pengusaha swasta yang selama ini mereka itu akan sangat terbebani dengan yang namanya biaya operasional kendaraan. Ya, biaya operasional kendaraan kalau dilihat ya, mungkin kalau orang awam melihat, wah itu orang kaya, punya unit kendaraan harga ratusan juta atau bahkan harga miliaran. Tetapi biaya operasional kendaraannya itu besar juga, Mbak. Apa yang didapat oleh pengusaha itu sebenarnya tidak seberapa. Ya. Benar, memang nominalnya besar, tapi biayanya juga besar. Ya, jadi penghasilan bersihnya juga sebenarnya nggak seberapa. Makanya dengan konsep-konsep seperti ini, dengan meminimalisir biaya-biaya yang tidak jelas tadi seperti adanya biaya premanisme itu bisa dihilangkan. Nah, setidaknya dengan konsep seperti ini kan ada ikut campur, ada monopoli dari pemerintah untuk menghilangkan yang tidak baik tadi, seperti itu. Gimana nih teman-teman setelah ngelihat video sebelumnya? Kalian udah paham belum tentang strategi public relation di Trans Banyumas? Saya Andini Karisma Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.